Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalem. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Romo Kristoforus Sutrasno Purwanto PR, Vikaris Paroki Santa Maria Fatimah Magelang. Pada hari ini, tanggal 2 November, bertepatan dengan hari peringatan arwah semua orang beriman. Pada hari ini, gereja mengajak kita untuk berdoa bagi arwah semua orang beriman, yaitu para leluhur, sanak saudara, sahabat, kenalan kita yang telah dipanggil menghadap Tuhan. Dalam syahadat para rasul yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi, kita menyatakan iman kita. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Berkat pembaptisan kita diterima secara resmi sebagai anggota gereja dan dengan demikian menjadi anggota persekutuan para kudus. Anggota gereja itu terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama adalah gereja yang mulia, yaitu seluruh umat beriman yang mulia, yang telah mulia bersama Tuhan, yaitu para kudus di sorga. Yang kedua adalah gereja yang masih harus berziarah di dunia ini, yaitu kita semua yang masih hidup dan berziarah di bumi ini. Kemudian gereja yang menderita, yaitu semua umat beriman yang masih harus menjalani proses penyucian di api penyucian. Masalahnya adalah apa yang disebut dengan api penyucian. Banyak kesalahpahaman terjadi dalam pemahaman mengenai api penyucian. Dalam ajaran gereja, api penyucian itu bukan pertama-tama sebuah tempat atau lokasi tertentu, tetapi sebuah proses pemurnian, proses pematangan, proses pertumbuhan hidup rohani, proses pengintegrasian hidup rohani. Seorang teolog besar, Pater Karl Rahner, merumuskan api penyucian sebagai proses pribadi seseorang untuk menjadi matang. Melalui proses ini, setapak demi setapak, semua daya kuasa pribadi manusia perlahan-lahan terintegrasi dalam keputusan pribadi yang bebas. Penjelasannya seperti ini. Kita semua manusia ini kompleks dan penuh misteri. Karena jatuh ke dalam dosa, kita ini hidup dalam kepribadian yang terpecah-pecah, lemah, mudah terombang-ambingkan antara kebaikan dan kejahatan. Di satu pihak, kita itu ingin hidup suci. Kita ini ingin mengarahkan hidup kepada kebaikan dan kesempurnaan. Tetapi di lain pihak ada kecenderungan kuat dalam diri kita untuk menikmati kenikmatan dosa. Kita mudah jatuh ke dalam dosa. Saat manusia kembali kepada Allah, kita diutuhkan kembali oleh rahmat. Dosa kita diampuni, dan secara rohani kita bertumbuh. Penyembuhan ini pasti menimbulkan kepedihan karena harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Seringkali orang menyalahpahami mengenai api penyucian. Bukankah kematian itu membawa kita meninggalkan
dunia yang fana ini menuju keabadian? Mengapa masih ada proses sesudah kematian? Bukankah proses itu mengandaikan waktu? Dan waktu adalah kategori atau istilah yang mengacu pada realitas keterbatasan. Dalam teologi modern dirumuskan bahwa api penyucian itu bukan proses pemurnian sesudah kematian, tetapi proses yang terjadi pada saat kematian, saat kita berjumpa dengan Allah secara penuh, utuh, secara mendalam dan menentukan, saat kita dibersihkan, dimurnikan, disucikan, dan diintegrasikan. Pembersihan pemurnian itu membawa penderitaan. Pater Joseph Ratzinger yang kemudian menjadi Paus Benediktus yang ke-16 dengan tegas menolak gagasan kuantifikasi, yaitu panjang pendeknya waktu. Tetapi api penyucian pertama-tama adalah proses transformasi batiniah yang menjadikan kita mampu menyambut Kristus, menyambut Allah, dan dengan demikian kita berada dalam kesatuan dengan seluruh persekutuan para kudus. Dalam Katekismus Katolik dirumuskan begini: semua orang yang meninggal dunia dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah, tetapi masih belum dimurnikan secara sempurna, pasti memperoleh keselamatan kekal. Akan tetapi sesudah kematian, mereka menjalani penyucian supaya mencapai kekudusan yang diperlukan untuk masuk ke dalam sukacita surgawi. Ini yang disebut sebagai api penyucian. Jadi kesimpulannya begini: api penyucian terjadi pada saat perjumpaan dengan Kristus yang menentukan. Hati kita itu selalu mempunyai damba dan kerinduan untuk menyatu dengan Allah Sang Maha Cinta. Cinta mendorong kita untuk berjumpa, untuk selalu bertemu dan menyatu. Apabila penyatuan itu belum terjadi karena suatu hal, maka muncul dalam hati kita kerinduan. Kerinduan itu mencekam dan menimbulkan penderitaan. Sebenarnya kesalahpahaman mengenai misteri api penyucian itu hanya kesalahpahaman bahasa. Bahasa manusia yang terbatas tidak bisa dipakai untuk menjelaskan secara tuntas realitas karya Allah yang tidak terbatas. Tetapi kalau tidak memakai bahasa manusia, harus memakai bahasa apa? Misalnya kata proses itu sebenarnya mau menunjukkan karya Allah, Allah yang berkarya. Kata api menunjukkan gambaran atau metafora untuk kemuliaan Allah. Kita dibersihkan karena kemuliaan dan kesucian Allah. Di hadapan kemuliaannya tersingkap siapa kita yang sebenarnya. Kita dengan seluruh kegagalan, dosa dan kehinaan kita. Jadi intinya, kalau kita percaya bahwa Allah itu maha baik, Allah itu maha suci, Allah itu maha rahim, Allah itu penuh belas kasih, dan kalau kita juga percaya bahwa Allah menghendaki semua orang diselamatkan, kalau kita juga mengakui bahwa manusia kita ini rapuh, ringkih,
mudah jatuh ke dalam dosa, maka kita harus percaya pada misteri api penyucian yang tidak lain adalah karya Allah yang penuh kasih, membersihkan, menyucikan kita. Biasanya orang bertanya mengenai dasar biblis. Apakah misteri api penyucian itu hanya rekaan gereja atau mempunyai dasar biblis? Dasar kitab suci sangat kuat. Misalnya dalam kitab Makabe. Dalam kitab Makabe 2 ayat 12 38 sampai 46 mengisahkan Yudas Makabe yang mengumpulkan derma dan mengirimkan ke Yerusalem sebagai korban silih bagi beberapa prajurit yang gugur. Tetapi ternyata setelah diteliti, mereka itu mengenakan jimat-jimat pelindung yang dilarang oleh hukum Taurat. Makabe adalah panglima perang, dan di dalam peperangan membela bangsa, mempertahankan kemerdekaan bangsa, banyak prajurit yang gugur. Setelah diteliti, para prajurit yang gugur dan akan dimakamkan itu, di tubuhnya ada beberapa jimat yang mereka pakai. Padahal jimat-jimat pelindung itu dilarang oleh hukum Taurat. Jadi mereka dianggap dalam situasi dosa, padahal mereka berkorban untuk tanah air. Maka Yudas Makabe kemudian memohon para imam untuk berdoa bagi jiwa-jiwa para prajurit yang telah gugur di medan perang itu. Artinya Yudas Makabe meyakini bahwa sesudah kehidupan di dunia ini ada realitas kehidupan abadi. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 3 ayat 11 sampai 15, Santo Paulus menyatakan pekerjaan masing-masing orang akan tampak dengan api bagaimana pekerjaan masing-masing orang diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Di samping itu juga dalam Injil Matius bab 5 ayat 26 dan bab 12 ayat 32 juga sering dikutip untuk mendukung ajaran mengenai api penyucian. Jadi dengan demikian api penyucian itu mempunyai dasar yang kuat di dalam Injil, di dalam kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kemudian konsili di Trente tahun 1563 menegaskan bahwa Gereja Katolik oleh ajaran Roh Kudus dan sesuai dengan kitab suci serta tradisi kuno para bapak gereja telah mengajarkan bahwa ada api penyucian dan bahwa jiwa-jiwa yang ada di sana dibantu oleh doa-doa orang beriman, terutama oleh korban Ekaristi yang layak. Itu yang dinyatakan dalam Konsili Trente. Maka kita bersama-sama diajak untuk pada hari ini mendoakan sanak saudara kita, sahabat dan kenalan kita yang telah dipanggil, karena mereka adalah bagian hidup kita. Mereka adalah anggota gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik,
Dan kita diajak untuk saling mendukung di dalam doa karena mereka membutuhkan doa-doa kita. Semoga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dalam kerahiman Tuhan dan senantiasa menikmati kemuliaan bersama Allah di surga. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkah dalam dan selamat pagi.